Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah kita masih membahas tentang beberapa poin terkait fikih ikhtilaf. Di kesempatan ini kita akan membaca poin yang ke-9, yaitu dianjurkan untuk keluar dari perbedaan al-khuruj min al-khilaf. Telah kita pahami bahwa kesepakatan dan kesamaan pendapat serta persatuan itu lebih dekat kepada rahmat. Persatuan, kesamaan pendapat, kesepakatan itu lebih dekat dengan rahmat. Karena berarti kaum muslimin hanya memiliki satu prinsip yang sama, satu prinsip yang seragam. Sehingga ketika kaum muslimin dalam kondisi semacam ini, maka tidak ada satupun perbedaan di antara mereka membuat suara mereka jadi satu, membuat prinsip mereka satu. Dan ketika prinsip mereka satu, itu akan lebih dekat kepada kekuatan kaum muslimin. Oleh karena itu, segala potensi perbedaan diupayakan untuk diminimalisir. Segala potensi perbedaan diupayakan untuk dikurangi. Sebisa mungkin, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka menekan terjadinya perbedaan di tengah umat. Baik, ini penting untuk kami pahami, untuk kita pahami karena sekali lagi adanya perbedaan itu nggak nyaman. Kemarin kita membuat sebuah ilustrasi. Ketika Anda sebagai seorang anak, lalu orang tua sering berbeda. Dan perbedaan orang tua itu ditampakkan di hadapan anaknya. Perbedaan orang tua itu ditampakkan di hadapan anaknya. Kalau anaknya mungkin sudah dewasa, dan orang tuanya sudah di usia uzur, misalnya 70 tahun, 80 tahun. Ketika orang tuanya berbeda pendapat, mungkin anaknya masih merasa ringan, ya, santai. Tapi kalau anaknya masih belum dewasa, masih sangat butuh orang tua di usia SMP, di usia SMA, atau bahkan usia kuliah. Kemudian orang tuanya masih di usia 50 tahunan dan seterusnya. Lalu mereka beda pendapat. Kadang anak sampai muncul rasa ketakutan. Ketakutan apa? Khawatir orang tuanya berpisah. Itu salah satu di antara contoh sebuah perbedaan pendapat yang terjadi dalam lingkungan yang sangat kecil, yaitu keluarga. Maka Anda bisa bayangkan ketika perbedaan pendapat itu terjadi pada lingkungan yang lebih besar. Dalam sebuah kampung, ketika terjadi perbedaan pendapat, kadang masyarakatnya jadi tidak nyaman. Sehingga mereka mengatakan kita nggak kompak, gitu ya. Kalau nggak kompak jadinya kurang asyik, kurang nyaman. Yang satu pengennya A, yang satu pengennya B, ribut dalam satu grup kampung. Dalam lingkungan yang lebih luas lagi, misalnya di sebuah masjid, masjid ini ketakmirannya dari beberapa kampung, lalu mereka beda pendapat. Akhirnya takmir nggak kompak, ribut dalam satu grup WA. Dan setiap potensi keributan itu menyebabkan ketidaktenangan yang dialami oleh mereka yang ada di sana. Karena itu jika terjadi perbedaan pendapat, maka sebisa mungkin diminimalisir angkanya. Di sini kita sebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka mengurangi tindakan dan mengambil pendapat yang menyimpang dari ijma'. Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa ditoleransi, ini yang pertama tadi ya, hindari yang menyimpang dari ijma'. Yang kedua, jika ada pendapat yang tidak bisa ditoleransi, maka boleh dilakukan ingkarul mungkar. Tidak bisa ditoleransi, pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas, kalau ada perbedaan pendapat yang dia sangat jauh dari dalil kebenaran. Yang dia jauh dari dalil, dia jauh dari kias yang jali, maka pendapat semacam ini boleh untuk diingkari.
Sehingga boleh dilakukan ingkarul mungkar terhadap pendapat yang menyimpang dari kebenaran, agar orang yang menyimpang segera kembali kepada kebenaran. Misalnya ada orang yang punya pendapat jilbab itu nggak wajib bagi perempuan, sehingga mereka boleh keluar rumah tanpa jilbab. Jelas ini pendapat yang menyalahi ijma dan tidak bisa ditoleransi, meskipun yang berbicara adalah seorang yang dianggap tokoh di masyarakat. Tapi justru ketika dia bicara seperti itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang pemahaman agamanya menyimpang. Dia punya penyimpangan dalam masalah pemahaman agama. Atau dia punya pendapat bahwa zina diperbolehkan dengan alasan-alasan yang dia sampaikan. Ini juga pendapat yang menyimpang. Sehingga ketika orang punya pendapat-pendapat yang menyimpang semacam ini, maka orang boleh menyerang bareng-bareng. Diviralkan bahwasanya ini adalah kesesatan, pendapat ini adalah penyimpangan, agar yang bersangkutan segera kembali kepada kebenaran. Kalau dia tetap bertahan di sana gimana? Ya, kalau dia tetap bertahan di sana, ya berarti dia sengaja fastahabbul ama 'alal huda, lebih milih kebutaan daripada jalan yang terang. Lebih memilih kegelapan daripada jalan yang terang. Dan itu berarti prinsipnya orang yang dikuasai hatinya oleh hawa nafsu. Kemudian nomor 3, jika terjadi perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi, sehingga dia masuk ikhtilaf yang mubah, maka bisa dilakukan diskusi untuk menentukan pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran. Tidak dilarang membahas ikhtilaf, terutama untuk ikhtilaf yang sifatnya ditoleransi. Yang dilarang adalah memaksakan pendapat tertentu padahal perbedaan ini masih bisa ditoleransi, itu yang dilarang. Maka tolong bedakan dua hal ini. Kalau orang memaksakan pendapat tertentu, si A, si B, C, D, E misalnya, maka A memaksa B, C, D, E, kamu harus mengikuti pendapat saya, kalau enggak kalian nanti tak tembak semua. Kayak gini enggak boleh. Kamu harus ikut saya, kalau enggak kamu enggak boleh tinggal di sini. Seperti ini enggak boleh. Karena tidak boleh memaksakan pendapat. Tapi kalau mereka berbeda pendapat lalu membahas perbedaan yang terjadi di kalangan mereka, tidak masalah. Sehingga nggak boleh ada istilah jangan menyebut perbedaan pendapat, ya, marakno rame. Itu pemicu bikin rame. Bukan seperti itu. Adanya perbedaan pendapat kita angkat dalam rangka untuk kita bahas mana yang lebih mendekati kebenaran, tidak dilarang dalam syariat kita. Karena itu salah satu di antara sifat orang yang terpuji adalah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang yang mau mendengarkan pendapat dan dia mengikuti mana yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah mengambil sikap keluar dari khilaf selama memungkinkan untuk dilakukan. Kita ulangi, yang keempat adalah mengambil sikap keluar dari perbedaan selagi masih memungkinkan untuk dilakukan. Nah, bagian keempat inilah yang akan kita bahas. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya perbedaan pendapat. Yang pertama adalah hindari semua pendapat yang menyalahi ijma. Karena kalau sudah ijma, jangan buat pendapat yang baru. Yang kedua, lakukan ingkarul mungkar jika ada pendapat yang jelas menyalahi kebenaran. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, mengatakan bahwasanya sholat boleh pakai bahasa Indonesia, Allah gede banget misalnya, diterjemahkan, Allahu Akbar diterjemahkan, nanti baca Fatihah diterjemahkan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga dia baca Al-Fatihah tapi diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Belum lagi dengan doa-doa yang lainnya. Jelas kita katakan ini pendapat yang sesat. Maka boleh untuk diingkari. Dan kita sebutkan nilai kesesatannya. Karena orang disebut sesat jelas dia nggak mau kalau dia masih punya akal ya. Sehingga setelah dia disebut sesat, disebutkan alasan kesesatannya, kok masih ngeyel, sudah berarti memang orang ini tetap bertahan dalam kesesatan.
Sehingga kita kasih label dia orang sesat, memberikan peringatan kepada masyarakat bahwasanya orang ini memiliki pemahaman yang menyimpang. Seperti tadi ya, dia sholat dan bacaannya menggunakan bahasa yang selain bahasa Arab. Al-Fatihah diterjemahkan, Takbiratul Ihram diterjemahkan, dan seterusnya. Kalau masalah menerjemahkan, banyak orang yang bisa, banyak orang yang tahu, sehingga bisa menerjemahkan Al-Fatihah. Ya, itu bukan prestasi satu-satunya yang dia punya. Banyak orang yang ngerti. Cuman masalahnya ketika itu dilakukan dalam sholat, jelas sholatnya batal. Atau ada yang berpendapat bahwasanya wanita bisa menjadi imam bagi lelaki, bahkan bisa ngisi Jumatan, lalu jadi khotib Jumat, terus jadi imam Jumat. Jelas ini pendapat yang menyimpang, dan ini boleh dilakukan ingkarul mungkar. Atau ada orang yang punya pendapat bahwa terutama terkait masalah kematian itu cukup banyak. Orang yang sudah mati nanti rohnya akan balik lagi ke rumahnya. Terus dia akan menemani orang yang ditinggal mati, keluarga yang ditinggal mati selama sekian hari. Subhanallah, ini keyakinan jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, mereka terkadang punya keyakinan semacam ini. Sebagian di antara mereka punya keyakinan semacam ini, bahwasanya ruh itu balik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika Allah menyebutkan dialog orang yang sudah mati, di mana dia menghendaki agar dikembalikan, dihidupkan ke muka bumi, sehingga dia bisa beramal, melakukan amal soleh yang selama ini tidak dia lakukan. Allah katakan, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang dikatakan oleh dia saja, yaitu sebagian orang jahiliyah. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka ada barzakh, yaitu ada alam pemisah sampai kiamat. Makanya disebut sebagai alam barzakh, karena dia menjadi pemisah, pembatas antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Karena namanya barzakh itu artinya pembatas. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan itu ada barzakh, sehingga antara satu dengan yang lain tidak bisa saling melalui, tidak bisa saling nabrak, nggak bisa saling masuk. Masya Allah. Padahal itu air, dan manusia menyaksikannya. Bagaimana ketika dua lautan bertemu, yang satu berwarna coklat misalnya, yang satu berwarna biru, dan mereka tidak bisa saling bergabung. Sampai ada sebagian orang ya yang mencoba untuk melakukan penelitian. Dia melewati lautan yang seperti ini, lalu dia ambil sampel air yang berwarna A dan sampel yang kedua air yang berwarna B. Dibawa ke daratan, terus dicampur, dibawa naik ke kapal atau ke mana begitu, nyampur itu. Airnya nyampur. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan, tapi mereka tidak bisa saling melampaui. Karena ada barzakhun la yabghiyan. Ada barzakh, pemisah, sehingga antara satu lautan dengan lautan yang kedua tidak bisa saling melampaui. Tayyib, kembali ke sini. Kemudian yang ketiga adalah jika terjadi ikhtilaf yang mubah, maka boleh diskusi untuk mencari tahu mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kita jumpai misalnya tentang masalah kunut subuh, tentang masalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim bagi imam itu dikeraskan ataukah dipelankan pada saat sholat jahriyah. Nah, itu silahkan didiskusikan. Baik, selanjutnya yang keempat adalah berusaha untuk keluar dari khilaf. Bagian keempat ini akan kita bahas. Namun sebelumnya kita akan menyebutkan ilustrasi beberapa sikap keluar dari khilaf sebagai berikut. Yang pertama,
ulama berbeda pendapat. Apakah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya fardu ain, fardu kifayah, ataukah sunnah muakkad? Ada 3 pendapat ya. Laki-laki sholat jamaah di masjid, apa hukumnya? Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada 3 pendapat. Si A lebih memilih pendapat bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad misalnya. Menurut si A, sholat jamaah itu sunnah muakkad. Kendati demikian, si A tetap ditekankan untuk selalu hadir dalam sholat jamaah di masjid dalam rangka keluar dari khilaf. Artinya, ketika si A selalu datang jamaah ke masjid, sikapnya disetujui oleh semua ulama. Paham ya? Sikapnya disetujui oleh semua ulama, karena menurut ulama yang mengatakan sunnah muakkad, mereka tetap sangat menekankan agar sholat berjamaah dilakukan di masjid. Artinya begini, ya. Kalau kita buat ilustrasi seperti ini. Jadi di situ ada pilihan ya. Kita bicara sholat jamaah bagi laki-laki. Sholat jamaah bagi lelaki di masjid, bukan di rumah bersama istri dan anaknya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, wajib ain. Yang kedua, fardu kifayah. Yang ketiga, sunnah muakkadah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan di rumah lebih dianjurkan. Itu tidak ada. Sunnah muakkadah. Tidak ada satupun pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah di rumah lebih baik daripada di masjid. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Adanya 3 ini. Sudah? Anggaplah misalnya si A lebih memilih pendapat bahwasanya sholat jamaah adalah sunnah muakkadah. Sehingga kalaupun tidak sholat jamaah, dia tidak berdosa. Baik. Kalau dia menganggap bahwasanya sholat jamaah itu sunnah muakkadah, lalu pemahaman itu dimiliki oleh masyarakat sekampung. Dimiliki oleh masyarakat sekampung. Akhirnya masjid itu kosong. Masjidnya kosong. Tidak ada orang yang sholat di sini. Kenapa? Semuanya memahami sunnah muakkadah. Maka Anda bisa bayangkan, ulama yang mengatakan fardu kifayah akan memarahi si A dan memarahi para masyarakat yang ada di kampung. Ulama yang mengatakan fardu kifayah akan memarahi si A. Kamu kenapa nggak sholat jamaah? Ini fardu kifayah, lihat masjidmu kosong. Nanti dosa sekampung kamu. Yang mengatakan fardu kifayah akan marah sama si A. Demikian pula yang mengatakan fardu ain akan marah sama si A. Kamu kenapa nggak sholat jamaah? Ini kan wajib ain. Kalau enggak kamu berdosa. Taib. Jadinya dalam posisi ini, kalau si A tidak sholat jamaah, dimarahi oleh ulama yang mengatakan wajib ain dan dimarahi oleh ulama yang mengatakan fardu kifayah. Paham ya? Tapi kalau si A datang ke masjid, dia datang ke masjid. Ini masjid ya. Si A datang ke masjid. Maka yang mengatakan fardu ain mengatakan jempol kamu karena kamu melakukan kewajiban. Yang mengatakan fardu kifayah dia akan bilang, Anda sudah benar karena Anda melaksanakan fardu kifayah. Yang mengatakan sunnah muakkad juga akan mengatakan kamu mendapatkan pahala menjalankan sunnah muakkad. Jadi saat dia hadir di masjid mengikuti sholat jamaah, semua ulama ini sepakat yang dilakukan oleh A benar, gitu ya. Semua ulama ini sepakat yang dilakukan oleh si A benar. Itulah yang dimaksud si A mengambil posisi keluar dari khilaf. Artinya daripada saya sholat di rumah, nanti dimarahi oleh ulama yang mengatakan wajib ain, dimarahi oleh ulama yang mengatakan fardu kifayah, mending saya datang ke masjid. Dan kalau saya datang ke masjid, berarti semua ulama akan setuju dengan sikap saya.
Saat semua ulama setuju dengan sikap Anda, berarti Anda keluar dari khilaf. Baik, coba kita lihat ilustrasi yang kedua. Ulama berbeda pendapat apakah menyembelih kurban bagi orang yang mampu hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah. Anggaplah si B lebih memilih pendapat yang mengatakan sunnah muakkad. Namun kendati demikian, si B tetap dianjurkan untuk berkurban selama dia mampu dalam rangka keluar dari khilaf. Dengan berkurban, si B memilih sikap disetujui semua ulama. Karena menurut ulama yang menilai sunnah, bukan berarti mereka menganjurkan untuk meninggalkan kurban. Baik, jadi dengan mengambil pendapat, dia memilih pendapat bahwasanya kurban itu sunnah muakkad. Tapi ada pendapat yang lain kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Kita bicara bagi yang mampu. Kurban bagi yang mampu. Sudah? Kalau B berkurban, maka berarti ini semuanya sepakat yang dilakukan oleh B itu benar. Tapi kalau B tidak berkurban karena dia menganggap itu sunnah muakkad, nanti B akan dimarahi oleh ulama yang mengatakan wajib. Maka daripada dimarahi oleh ulama yang mengatakan wajib, mending pilih apa? Berkurban. Baik. Ilustrasinya kayak gini. Seorang anak misalnya berada di rumahnya. Bapaknya mengatakan, kamu boleh malam ini nggak belajar. Tapi kalau belajar, saya kasih hadiah. Jadi menurut bapaknya, belajar bagi kamu untuk malam ini sifatnya anjuran. Menurut ibunya, kamu wajib belajar. Kalau enggak, ibu kamu akan marah. Kamu wajib belajar malam ini, kalau enggak, ibumu marah. Sudah? Jadi terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibunya dalam satu rumah. Anak ini datang di malam hari. Dia tahu kalau dia nggak belajar, nggak game atau apa, bapaknya nggak bakalan marah. Cuman kalau dia belajar, bapaknya seneng. Bapaknya seneng lihat anaknya belajar. Tapi untuk ibunya, kalau dia nggak belajar, ibunya marah. Dan kalau dia nggak belajar, ibunya akan marah. Kalau dia belajar, ibunya seneng. Karena menurut ibunya, belajar di malam ini wajib. Baik. Sekarang, Anda sebagai anak, gimana sikap yang tepat? Kalau disebut keluar dari khilaf, saya kalau nggak belajar, bapak saya nggak marah. Tapi ibu saya bisa marah. Maka Anda pilih yang mana? Mending Anda belajar, bapak senang, ibu tidak marah. Paham ya? Sehingga Anda memilih sikap yang disetujui oleh seluruh anggota rumah tangga. Itulah yang saya maksud keluar dari khilaf. Kita lanjutkan. Ilustrasi yang ketiga. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkumur ketika wudu. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, berkumur ketika wudu hukumnya sunnah. Adapun menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, hukumnya wajib. Si D hendak berwudu dengan pendapat Syafi'iyah. Ditekankan sebisa mungkin untuk tetap berkumur agar dianggap sah berdasarkan semua pendapat ulama. Ketika si D berkumur pada saat berwudu, menurut Syafi'iyah wudunya sah, bahkan lebih afdol. Tapi kalau dia nggak berkumur, menurut Syafi'iyah wudumu sah, tapi kamu meninggalkan yang sunnah. Wudumu sah, kamu meninggalkan yang sunnah. Namun menurut ulama mazhab yang lain, wudumu batal. Karena kamu tidak berkumur. Maka lebih baik yang mana? Berkumur. Lebih baik dia berkumur. Sehingga dia bisa pastikan wudunya sah menurut para ulama. Prinsip semacam inilah yang pernah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dan dinukil oleh Ibnu Muflih. Beliau pernah mengatakan, Innal mukhtalafa fihi la inkara fihi. Sesuatu yang diperselisihkan itu tidak ada pengingkaran di sana, sehingga nggak boleh saling mengingkari.
Walakin inna dabahu ala jihatin nasiha ilal khuruji minal khilaf fahuwa hasanun mahbub mandubun ila fi'lihi birifkin. Namun jika ada orang yang memberikan motivasi sebagai nasihat untuk keluar dari perbedaan pendapat, tentu ini adalah hal yang baik, ya, hasanun, mahbubun, lebih disukai, serta mandubun, dianjurkan untuk dilakukan, dan dianjurkan untuk dilakukan dengan cara lemah lembut. Tayyib. Saya kasih contoh yang lain, ya, misalnya tentang mengusap kepala. Tentang mengusap kepala. Ada khilaf di antara para ulama. Mengusap kepala itu boleh nggak sebagian? Ataukah harus menyeluruh sampai ke belakang? Terus balik lagi. Menurut Syafi'iyah, boleh sebagian. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan harus menyeluruh. Sudah? Tapi dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan untuk menyeluruh, meskipun boleh tidak menyeluruh. Paham ya? Sehingga wudu yang lebih bagus menurut Syafi'iyah gimana? Menyeluruh ketika mengusap kepala. Terus balik lagi. Sedangkan yang cuman ditutul-tutul itu, dalam mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan batal. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri, kalau cuman ditutul-tutul gini, ya, tangan ditaruh di air, terus cuman disentuhkan ke kepala. Dalam mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan diperbolehkan, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Harus ada bentuk pergerakan tangan saat mengusap kepala. Sehingga nggak boleh cuman nutul-nutul, cuman disentuhin aja. Kalau kita komitmen dengan mazhab Syafi'iyah dan kita mengambil prinsip seperti yang dianjurkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, keluar dari khilaf lebih bagus. Maka seharusnya kita kan mengambil jalan yang selamat. Kalau saya wudu cuma nutul ini, banyak ulama Syafi'iyah yang mengatakan nggak boleh. Tapi kalau saya gerakkan sedikit sehingga ada kegiatan mengusap walaupun cuma sedikit, ada kegiatan mengusap walaupun cuma sedikit, ulama Syafi'iyah mengatakan sah. Cuman mereka menganjurkan kalau yang diusap keseluruhan. Mereka menganjurkan agar yang diusap keseluruhan. Dan kalau Anda mengusap keseluruhan, seluruh ulama sepakat wudunya sah. Maka jika kita menggunakan prinsip keluar dari khilaf, maka dianjurkan agar wudu itu ketika mengusap kepala keseluruhan. Itu contoh agar sikap yang kita lakukan tidak ada yang menyalahi pendapat sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang pendapat kelompok menyimpang tidak perlu dipedulikan. Sehingga kalau kita menjumpai ada orang yang punya pendapat yang berbeda dengan kita dan pendapat itu terlalu jauh dari kebenaran, maka boleh nggak pendapat itu dipedulikan dalam arti dihargai lalu diajak diskusi dan seterusnya? Jawabannya tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.